Ya kalau kita kalau kita betul-betul percaya pada malaikat, kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selalu diawasi malaikat. Apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melihat pada kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semua. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hanya ya percaya begitu saja, iman begitu saja. Tapi belum bisa kita mempraktikkan bagaimana iman yang sebenarnya dan mengimani keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa wastaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kami pada malam hari ini bisa mengisi dalam acara kurma di Media Ansor Bangil. Mudah-mudahan nanti sedikit apa yang kami sampaikan bisa ada manfaat, nambah keimanan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sebelumnya kami menyampaikan, saya adalah selaku pengasuh Pondok Al-Hamidi. Kemudian saya di NU, kebetulan ada di MWC, di Akwan, Suriah bagian Akwan. Kemudian untuk NU di Ranting, saya ada di Suriah, dari ketua Suriah, dan sekaligus saya juga ketua atau Mudirul Jatman Idara Husnia Bangil. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, kita bahas masalah kurma Ramadan. Di Ramadan, bulan Ramadan ini kalau kita bagi ini ada 3. Artinya 3 istilah. Yang pertama, kedua, dan ketiga, yang terakhir. Ramadan yang pertama adalah Syahrul Rahmah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Allah menurunkan beberapa rahmat-rahmat yang banyak disuntok, dicurahkan kepada seluruh umatnya. Baik yang iman dan teriman, Allah Maha Rahman Rahim mencurahkan rahmatnya. Kemudian yang nomor 2, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah bagi orang-orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Fa'usatuhu maghfiratun. Pertangaannya di bulan Ramadan ini adalah pengampunan Allah. Untuk itu, marilah puasa kita ini betul-betul menjadi suatu puasa yang bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita selesai Ramadan, sudah lepas dari Ramadan, ditinggalkan Ramadan,
kita sudah kawaladatu ummuhu, bagaikan bayi yang telah baru dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya? Karena telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu idkun minanar, kebebasan dari neraka. Jadi dimerdekakan dari api neraka, artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka karena sudah diampuni dosa-dosa kita. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, orang yang berpuasa itu adalah yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam, tapi menjadi syarat rukunnya Islam. Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman ini yang diharuskan untuk menerima perintah Allah dan melakukan perintah Allah, puasa. Nah, kita sebagai orang yang beriman, iman tidak hanya kepada Allah saja. Jadi iman kita sesuaikan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas diku dengan membenarkan dalam hati bahwa Allah sebagai Tuhannya, Allah Khaliqun, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian nomor 2, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kelima, iman kepada Rasul Allah. Yang terakhir, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, dan iman pada hari akhir, qabil qadri. Nomor 6, iman pada putusan Allah, takdir Allah, qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini harus kita imani. Kadang-kadang kita hanya percaya begitu saja, iman begitu saja, tapi belum bisa kita mempraktikkan bagaimana iman yang sebenarnya dan mengimani keseluruhannya. Hadirin para pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah, iman kepada malaikat, dan kita percaya bahwa malaikat itu ada, itu kan ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kita harus percaya dan tidak mempercayai, harus mengetahui, maksudnya tidak harus mengetahui jumlah nama-nama malaikat karena banyak sekali malaikat. Hanya saja ada yang menjadikan satu syarat orang-orang beriman itu 10 yang diketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atib, Ridwan, Malik. 10. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa yang kami muliakan, malaikat itu Allah menciptakan banyak sekali. Jadi diciptakan dari nur, dari cahaya. Allah menciptakan, katakan Allah di dalam hadis sebutkan, Allah menciptakan 1000 malaikat, kemudian oleh Allah disuruh diciptakan lagi menjadi 2000, 1000 menjadi 2000, dan begitu seterusnya. Dan 2000 itu bisa menjadi beberapa ribu lagi malaikat. Malaikat ada yang besar, ada yang kecil. Itu kita harus percaya sekali. Paling kecil malaikat yang lebih kecil, asgharu minad dubab. Asgharu minad dubabi, lebih kecil daripada lalat. Lebih cilik ketimbang laler. Ini malaikat. Semua dalam malaikat Allah. Kita harus percaya. Dan ada yang besar. Besarnya sama dengan, lebih besar daripada dunia. Ya, kalau kita betul-betul percaya pada malaikat, kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selalu diawasi malaikat. Apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melihat pada kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semua. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Sami'un Basir. Allah zat yang melihat dan yang mendengarkan. Sami'un mendengarkan, Basirun melihat. Dengan sifatnya, bukan pakai mata.
Tapi kalau kita makhluk pakai mata. Malaikat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Rasulullah itu ingin tahu bagaimana bentuk aslinya malaikat Jibril. Karena setiap malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, itu berbentuk seorang yang tampan sekali, sing ganteng, dengan wajah yang tampan, pakaiannya serba putih dan indah, bersulam dengan sutra dan mutiara. Itu setiap datang kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan mendatangi silaturahim pada temannya supaya temannya senang. Rasulullah begitu ya, Rasulullah begitu. Sehingga Rasulullah itu sewaktu itu bertanya kepada kepada Jibril, kalau ingin tahu bagaimana bentuk aslinya. Akhirnya, ya Jibril, aku ingin tahu bagaimana bentuk kamu sebenarnya, aslinya. Dijawab, oh iya Muhammad. Langsung malaikat Jibril merubah bentuk dengan aslinya, penuh dengan alam ini, memenuhi dunia. Ini malaikat Jibril. Jadi maaf, kepalanya sirai itu sebesar gunung sampai menjulang ke langit 7. Itu malaikat Jibril. Kakinya ke bumi, penuh dengan alam ini. Kalau kita diawasi malaikat Jibril nggak bisa apa-apa kan. Ini belum malaikat yang lain. Nah, karena keimanan itu betul-betul ditanamkan dalam hati. Mungkin dipanggil Allah supaya itu berpuasa. Nah, kalau menurut fikih, kenapa kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan? Karena itu menurut sejarah adalah Nabi Adam dulu berdosa kepada Allah, makan buah di surga sehingga dikeluarkan oleh Allah. Kemudian umatnya karena merasa berdosa, minta ampun pada Allah dengan baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian umatnya ini disuruh berpuasa selama 30 hari 1 bulan penuh. Hadirin yang kami hormati, kita kembali kepada malaikat keimanan. Ya. Jadi malaikat itu ada yang kecil, ada yang besar. Malaikat Jibril begitu besarnya. Ini belum malaikat maut. Malaikat Israel yang selalu mendatangi orang-orang yang mau diambil cabut nyawanya. Dunia ini kalau diukur dengan aslinya malaikat Israel, ini dunia ini sebatas lututnya. Ibaratnya nok bal di ngarepe uwong, balik di depannya. Ini dunia menurut malaikat Israel. Jadi isinya menungso nang kono iku mau ya semua tahu ini giliran ini yang mau diambil. Pada karsa iki nyekel PT mau di itu dibubuti wulune. Nggak susah malaikat itu. Namanya satu malaikat Israel tapi tentaranya ribuan, puluhan ribu. Hadirin jamaah yang kami hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau dibandingkan berapa jumlah malaikat dengan manusia, jauh lebih banyak malaikat. Kalau dengan jin saja masih banyak jin. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Tariq Habib bin Abdurrahman bin Salman Abil A'yas dari ayahnya berkata, Al-insanu wal jannu asratu ajzain. Manusia dan jin itu 10 bagian. Kemudian wal insu min dzalika juz'un. Manusia itu hanya 1 bagian dari 10 bagian jumlah jin dan manusia di bumi ini. Jadi kecil manusia. Lalu manusia masih bisa dihitung. Sekarang berapa miliar manusia di dunia ini. Itu sebagian daripada 10 bagian jumlah jin dan malaikat dan jin.
Jin berarti 9 bagian dari 10 bagian itu. Jin dan malaikat, wal jinu wal malaikat asratu ajzain. Jin dan malaikat itu 10 bagian. Kemudian fal jinu juz'un. Jin itu hanya 1 bagian dari jumlah malaikat. Wal malaikatu tis'atu ajzain. Itu selain malaikat yang besar-besar. Malaikat Jibril, malaikat Ar-Ruh. Kemudian wal malaikatu tis'atu ajzain. Malaikat itu 9 bagian dari jumlah jin. Makanya kita tidak bisa menghitung. Tidak diharuskan untuk mengetahui jumlah atau mengetahui nama-nama malaikat, hanya 10 saja. Ini malaikat, ada malaikat itu arba'atul muqarrabin, malaikat yang untuk mengatur peraturan dunia, mengatur wilayah dengan dunia ini. Allah pasakan 4 malaikat. Ini namanya arba'atul muqarrabin. Kemudian wal malaikatur ruhu asratu ajzain. Wal malaik waruhu, malaikat dan ruh. Wal malaikatu waruhu, malaikat dan roh. Ini kalau dijumlah 10 bagian. Malaikat itu hanya juz'un 1 bagian. Dan roh itu 9 bagian dari 10 bagian jumlah malaikat dengan roh. Berarti jumlahnya banyak, lebih banyak jauh roh daripada malaikat. Roh kan macam-macam. Rohnya manusia, rohnya jin, rohnya ini semua. Allah menciptakan itu banyak sekali. Di langit ini kalau semua itu diperlihatkan, barangnya nggak halus umpamanya seperti barang yang kelihatan dohir ini, nggak cukup langit itu. Ono pesawat lewat aja tabrakan susah. Iya, karena penuh itu. Belum malaikatnya, satu saja malaikat sudah penuh bumi. Ya, Masya Allah. Fal malaikatu juz'un waruhu tis'atun. Malaikat hanya 1 bagian dari jumlah 10 bagian, dan roh itu 9 bagian. Kemudian waruhu wal karobiyun asratu ajzain. Roh dan malaikat karobiyun itu ada 10 bagian, dan roh itu hanya 1 bagian. Roh hanya 1 bagian, karobiyun lebih banyak, 9 bagian dari jumlah roh dan karobiyun. Makanya kita wajib percaya. Makanya iman di situ tidak mudah, ya. Banyak harus kita percayai. Kadang-kadang kita kan ya hanya sebatas global saja, percaya kepada Allah, kepada malaikat, paling-paling seperti percaya. Tapi kita belum bisa menetapkan bagaimana iman mempercayai kepada malaikat yang sebenarnya, mempercayai pada Allah sebenarnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan waktu saban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang iman kepada Allah, rukun-rukun iman, itu mau. Man shoma Ramadana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya, waktu sabar dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan ini, kita masih berada di dalam pertengahan bulan suci Ramadan ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita setelah selesai melaksanakan ibadah dengan baik, ibadah puasa dengan baik, diampuni dosanya oleh Allah, sehingga kita setelah selesai Ramadan suci, bersih, sehingga kembali kepada fitrah, telah diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, itulah sekedar yang kami sampaikan tentang masalah keimanan kita.
sehingga sebagai modal kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilapan. Wa akhiran wa akhir alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.